Baik, eh, yang saya hormati Bapak Hairul Patoni, yang saya sayangi Bu Siti Yulaika. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini akan dilakukan uji komprehensif untuk Ibu Siti Yulaika atas rancangan pembelajaran yang sudah diupload ya, yang sudah disusun dalam mata kuliah sebelumnya. Bu Siti Yulaika dalam keadaan sehat ya? Ya, Bu, alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Siti Yulaika mengupload 2 dokumen Ya, lengkap Ibu. ya, 2 perangkat. Perangkat pertama terkait dengan muatan apa saja? Perangkat pertama itu di tema 3, Bu, tema 3, subtema 1, TB3 itu muatannya bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Yang perangkat kedua itu sama-sama di tema 3, cuman beda dengan subtema. Ini di tema subtema 4, TB5. Muatan pembelajarannya itu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Baik. Pak Tony, kita menguji yang mana dulu? Yang ada yang apa tadi? IPA ya, Bu Siti? Bahasa NTK dan PPKN. Yang satu lagi? Bahasa NTK SBDP. Bahasa MTK PPKN. Bu Siti maunya yang mana? Yang itu aja nggak apa-apa, bahasa NTK PPKN. Boleh. Baik. Ya. Itu aja Bu, tidak apa-apa Bu Tes. Baik, kalau begitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian komprehensif atas nama Ibu Siti Yulaika kita mulai. Pertama-tama Ibu diminta menyampaikan rancangannya ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi mungkin kita akan langsung ya bertanya jawab ya Pak Tony supaya tidak bolak-balik ya. Tidak bolak-balik ya Bu. Ya baik, kalau begitu Ibu Siti Yulaika silahkan disajikan. Bu boleh share screen. Boleh share screen, langsung ke perangkat ya, Bu, ya. Langsung ke RPP Bu Siti. Sudah nampak Ibu? Belum. Sudah Ibu, Bapak? Ya, sudah. Oke. Ya sudah. Oke. Silakan dinaik turunkan. Ya udah, silakan. Bisa kebaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa Ibu besarin lagi bagus sekali. Biar penuh itu layar. Dibesarin bisa Bu Siti. Sudah Ibu? Nah, lagi. Kan lebih enak mata walaupun saya pakai kacamata kan lebih enak. Ya, oke. Sudah Ibu? Gitu. Sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Saya akan menyajikan rancangan pembelajaran saya di rancangan 2, yaitu di tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada pembelajaran 5. Nah, adapun kompetensi dasarnya, KD dan indikatornya. Kompetensi dasar atau KD-nya itu di 3.1, KD pengetahuan, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu di 31.1 menganalisis urutan proses terjadinya hujan. Kemudian KD 4.1 yaitu di KD keterampilannya menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Adapun indikatornya 1.1 yaitu menyajikan informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan.
Nah, kemudian muatan itu tadi muatan yang pertama bahasa, yang kemudian yang kedua yaitu matematika. KD-nya 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang berat dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaiannya 3.7.1 memecahkan masalah terkait lama waktu pada kegiatan sehari-hari dalam satuan baku. KD 4.7-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang. Kemudian 4.7.1 melengkapi tabel untuk menyajikan kegiatan yang lama waktunya diketahui. Untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari untuk KD 4.7 tadi. Kemudian indikatornya melengkapi tabel untuk menyajikan kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Muatan yang ketiga yaitu PPKN, KD-nya 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya yaitu 3.4.1, menuliskan pengalaman menolong untuk mengukur pemahaman makna bersatu dalam keberagaman. KD keterampilannya 4.4, menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menceritakan pengalaman menolong untuk menunjukkan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman. Kemudian tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai adalah 1. Dengan mengamati video proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memecahkan masalah terkait lama waktu pada kegiatan sehari-hari dalam satuan baku dengan tepat. Yang keempat, dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyajikan kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Yang kelima, dengan menuliskan pengalaman menolong, siswa dapat mengukur pemahaman makna bersatu dalam keberagaman dengan tepat. Tujuan yang terakhir yaitu yang keenam, dengan menceritakan pengalaman menolong, siswa dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman. Kemudian, Baik, Ibu Siti Laika, ya, Bu. sebelum dilanjutkan, dari paparan Ibu tadi, apakah Ibu mengaitkan temanya dengan ketiga muatan tadi? Iya, Ibu. Ada Tadi kaitannya. temanya apa? Temanya Apa enggak Ibu benda, tanpa men-scroll ke atas? benda di sekitarku, Ibu. Tema 3, benda di sekitarku. Subtemanya, Subtemanya adalah subtema 4, keajaiban perubahan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. baik. Nah kan itu subtemanya. Kemudian Iya. untuk muatan yang pertama apa tadi sebelum matematika? Bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Baik. Nah untuk bahasa Indonesia kaitannya dengan tema apa? Bahasa Indonesia itu materinya yaitu mengenai proses terjadinya hujan. Jadi proses terjadinya hujan itu kan ada perubahan wujudnya, Ibu, perubahan wujud bendanya. Oh begitu. Heeh. Nah kalau di matematika? Kalau di matematika itu nanti akan belajar tentang menghitung waktu, Ibu. Jadi nanti dijelaskan ke anak murid, ada contoh di situ menghitung waktu lamanya hujan gitu, Ibu. Kan ada soal cerita eh, mengenai waktu lamanya hujan. Ada di situ ada dijelaskan Siti, ada anak di buku itu, Bu, nama muridnya itu Siti sedang mau pergi belajar dengan teman-temannya, tapi ternyata hujan. Nah, anak-anak disuruh menghitung berapa lamanya waktu hujan itu, Ibu. Oh begitu. Nah kalau dengan Iya. PKN apa kaitannya Ibu? Kalau dengan PPKN, di situ di materi itu dijelaskan kalau musim hujan itu kan sering jalannya licin. Nah, kalau misal ada kawannya yang jatuh, ada orang yang di dekat siswa jatuh, apa yang akan dilakukan? Apakah ditolongnya ataukah dibiarkan saja ataukah dilihat saja gitu, Ibu? Oh ya baik.
Nah, sekarang coba Ibu sebutkan pada indikator-indikator Ibu dan tujuan juga boleh yang perumusannya berbasis hot itu yang mana saja? Yang berbasis hot Bu, ini menganalisis nih C4, kemudian memecahkan masalah dan mengukur pemahaman makna ini C4 Ibu. Ada di tujuan ini. Menganalisis ini saya garis miringin, ini termasuk hot C4. Menyajikan ini P3, kemudian memecahkan masalah ini C4. Menyajikan ini P3, kemudian mengukur C4, menunjukkan P3. Begitu. Jadi Ibu sudah merumuskan indikator dan tujuannya itu berbasis hot ya, walaupun tidak sepenuhnya semuanya begitu ya. Ya, Ibu. Iya. Nah, berikutnya mungkin kalau dari rumusan Ibu tadi ini dan RPP ini, tadi ini ada kaitannya tidak dengan LK21 yang pernah Ada, Ibu dulu? ya, Apa kaitannya? ada, Ibu. Kaitannya LK21 itu Bu, kami mengidentifikasi bahwa anak-anak ini mengenai pembelajaran, proses terjadinya hujan itu belum begitu paham, anak-anak belum begitu mengetahui proses hujannya itu dari pertama itu apa, tahapan-tahapannya, kemudian perubahan wujudnya itu apa, karena dalam menyajikan itu gurunya itu kurang itu Bu, kurang apa ya, dalam menyajikan itu nggak ada pakai modelnya kurang tepat, kemudian materinya itu yang disajikan tuh hanya melalui buku, tidak ada menggunakan media-media gitu. Oke, baik. Nah, kalau sekarang rancang pembelajaran Bu RPP Bu ini Ibu susun menggunakan model pembelajaran apa ya? Menggunakan model PBL Bu, Problem Based Learning. Oh, terus kalau begitu tahapan pertama pada pelaksanaan pembelajarannya apa yang Bu lakukan? Tahapan pertama itu ada menganalisis Bu. Ada di sini Bu. Ada di RPP. Fase 1 orientasi Bu. Orientasi peserta didik pada masalah, itu tahapan pertama. Ada di kegiatan. Nggak ingat ya Bu, ya harus baik. Kalau materi prasyaratnya agar siswa bisa melihat perubahan wujud itu, dapat menganalisisnya, itu apa materi prasyaratnya? Materi prasyaratnya itu Bu, di perubahan wujud benda di sekitar perubahan wujud benda. Jadi pada persepsi apa saja yang Ibu lakukan? Pada persepsi saya akan memberitahukan kepada siswa, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan atau keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita. Pada saat itu kita belajar tentang perubahan wujud dari cair menjadi gas, yaitu pada perubahan itu Bu, air laut menjadi gas, yaitu petani garam. Petani garam itu perubahan wujudnya dari cair menjadi gas. Nah, kemudian ada juga perubahan wujud dari gas menjadi cair, yaitu mengembun. Pagi-pagi kenapa bisa dedaunan, ataupun mungkin ada baju yang di luar itu pagi-pagi kok bisa basah, itu kenapa? Karena ada perubahan wujud. Ya. Jadi kemudian mengaitkannya Baik, lumayan bagus Ibu. Berarti itu sebagai persepsi Ibu ya. Ya. Terus apa Pak Tony mau nanya dulu atau kita minta prakteknya Ibu Siti Zulaikha dulu Pak Tony? Sebentar Bu, saya tadi sudah tentang persepsinya ya Bu, siapa namanya Bu Siti Zulaikha, pakai apa tadi, petani garam gitu ya? Iya. Petani garam. Terus ini proses terbentuknya hujan gitu ya. Ini kelas berapa Bu Siti? Kelas 3 ya? Kelas 3 Bapak, kelas 3. Kelas 3 SD ya? Iya, Oke. SD kelas 3. Bu Siti di mana rumah? Dikenali Bapak, kenali Sembawah di hutan kota Bapak. Oh, ini berarti di kota ya? Pantas sinyalnya bagus ya. Orang kota. Ya, baik. Kalau misalnya maksudnya kalau memang ini tadi kan tentang petani garam, kira-kira siswanya itu bisa memahami tidak tentang petani garam?
Ya, masalahnya di kita ini jarang ada petani garam. Ada enggak persepsi yang lain yang kira-kira bisa tentang proses terbentuknya hujan selain petani garam gitu? Itu tadi Pak, proses pengembunan tadi Pak. Kita Oh, yang diembunkan itu mengembun ya? tadi, ya pagi-pagi Boleh bagi-bagi. ada basah kan, daunnya basah. Kemudian baju yang di luar bisa lembab ikut basah. Ada perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pengembunan. Baik, kelihatannya Pak Tony membeku. Oh, keluar mungkin Ibu ya, terpental. Tidak terpental tapi membeku, bisa jadi ada gangguan sinyal. sinyal. Baik, Ibu Siti Zulaika. Ya, Ibu. Dari rancangan Ibu ini, apa yang Ibu rasa paling menarik dalam sajian pembelajaran Ibu itu? Menjelaskan tentang itu Ibu, proses terjadinya hujan Ibu. Ya, itu tentang proses Boleh terjadinya Ibu hujan. praktekkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ibu gunakan medianya atau terserah Ibu, jadi kita melihat bagaimana Ibu menyajikannya. Coba, jadi Ibu praktekkan mengajarnya. Ya, izin share Ibu ya. Jadi waktunya pendek, jadi tidak perlu dari awal ya Ibu ya, jangan dari awal, dari... Ya, Ibu. Tunggu dulu. Salah. Proses terjadi. Maaf Ibu. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya, materi kita hari ini adalah tentang proses terjadinya hujan. Coba Ibu bertanya dulu dengan kalian. Ada yang tahu bagaimana sih proses terjadinya hujan? Hujan itu dari mana datangnya, Nak? Iya, benar, datangnya itu dari langit ya. Nah, kok bisa ada air turun ke bawah, turun ke bumi? Apakah di atas itu ada laut? Apakah di atas itu ada sungai? Apakah di atas itu ada sumur? Kok bisa ada air turun ke bumi, Nak? Ada yang tahu? Ya, oke, baik. Nah, agar kalian paham bagaimana proses terjadinya hujan, Ibu akan menampilkan video tentang proses terjadinya hujan. Jadi Ibu mohon kepada kalian untuk memperhatikan, ya, untuk memperhatikan ke depan. Jangan lagi main-main dengan kawannya, coba perhatikan ya. Terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Nah, itu tadi, Nak. Video yang sudah kalian lihat tentang apa tadi, Nak? Iya, benar sekali, tentang proses terjadinya hujan. Coba Ibu mau tahu,
dari video yang sudah kalian simak, kalian tonton, kalian perhatikan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan atau apa yang dapat kalian peroleh dari tampilan video tadi? Iya, ada apa Siti? Ya, iya benar sekali yang dibilang oleh Siti ya. Jadi video tadi adalah mengenai proses terjadinya hujan. Ayo, siapa lagi? Iya, hujan itu dari air laut. Ya, air lautnya gimana tadi? Iya, benar sekali. Air laut itu karena terkena sinar matahari, panas matahari, maka air lautnya menguap. Nah, sekarang Ibu akan membagikan suatu kelompok karena ini ada timbul masalah nih. Ibu pengen tahu, kalian paham enggak tadi proses terjadinya hujan itu tahapannya tadi ada berapa? Kemudian perubahan wujudnya tadi apa saja? Nah, Ibu ingin kalian menjawab semuanya itu dalam diskusi. Nanti Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan bagi kelompok, satu kelompoknya 5 atau 6 orang. Jadi nanti kalian berdiskusi di situ. Kemudian kalian bersama-sama memecahkan masalahnya. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kemudian kalian menjawabnya. Apa proses terjadinya hujan tuh seperti apa dengan kalimat kalian sendiri ya, kalimat kalian sendiri setelah melihat tampilan video tadi gimana kalian cara menjelaskannya ya. Kemudian perubahan wujudnya apa saja. Baik anak-anak, paham ya? Ya Bu, sudah. Baik. LKPD Ibu mana? Bisa nggak Ibu sajikan seperti apa? LKPD-nya nah ini Bu, bahasa Indonesia, tujuannya, materinya, langkah-langkah, kemudian ini nama anggota kelompoknya, kemudian urutan ada gambarnya, nanti siswa menuliskan tahapannya yang mana, kemudian nanti menjelaskan. Oh begitu. Ya. Baik. Nah, Ibu, pada mode pembelajaran yang Ibu gunakan di awal pembelajaran tadi, Ibu katakan Ibu memberikan masalah. Masalah apa yang Ibu berikan? Masalahnya tentang ini tadi Bu, kan di video itu kan tidak dijelaskan secara jelasnya gitu kan Bu, tidak dijelaskan secara jelas. Jadi masalahnya tentang itu tadi proses terjadinya hujan tuh bagaimana gitu dengan wujud perubahan. Coba lihat langkah-langkah awal kegiatan pembelajaran Ibu. Katanya kan tadi berbasis masalah tuh. Jadi masalah langkah awalnya. Apa yang Ibu lakukan di situ? Berarti Ibu mulai kegiatan inti awal tadi itu ya? Iya. Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Siswa mengamati video proses terjadinya hujan. Kemudian siswa mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Tadi ada tanya jawab. Siswa diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Membagi kelompok secara heterogen dari kemampuan, gender, budaya, dan maupun agama. Kemudian membagikan LKPD, guru mengarahkan peserta didik untuk bekerja sama mengerjakan LKPD. Kemudian fase ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok. Kemudian siswa mendiskusikan masalah yang diberikan. Nah, coba bagaimana Ibu tadi menanamkan keterampilan abad 21 pada awal pembelajarannya tadi. Bisa enggak Ibu? Tadi kan Pak Tony juga tidak menyimaknya itu. Iya, Bu. Keterampilan pada abad 21. Di sini Bu, critical thinking. Siswa mengamati video proses terjadinya hujan yang ditampilkan guru tadi. Jadi setelah kita menampilkan video, jadi siswa dari situ kan siswa langsung berpikir, oh begitu ya caranya turun hujan. Itu sudah critical thinking. TPACK-nya itu masuk ke
video proses terjadinya hujan tadi. Jadi guru menampilkan video, bukan meminta siswa hanya melihat di buku pegangannya, di buku siswa. Jadi guru menampilkan video gitu Ibu. Berarti teknologinya itu apa itu Bu Siti? Ada kan TPCK itu teknologi, terus pedagogi, art, art, knowledge. Knowledge. Ya. Terus di mana posisinya itu? Yang teknologi oke lah videonya. Terus videonya itu, Bu. Artsnya yang mana? Artsnya Gimana ya? Kan teknologi, Ya, pedagogical, art, and content knowledge. Nah, oke lah, content knowledge-nya hujan. P-nya pedagogi. Ya, pertanyaan saya pedagogi dan arts-nya itu di mana posisinya di videonya itu yang Ibu mau gali itu, karena Ibu sudah di situ tertulis TPACK gitu. Gimana Bu? pedagogiknya di pengetahuan itu nak. Kok pengetahuan? Pengetahuan kan content knowledge-nya. Pengetahuan yang mau diberikan. Knowledge itu kan pengetahuan. Ini kan pedagogi sama arts-nya. Arts itu kan seni. Ya, kira-kira seninya di mana itu dari video Anda nih? Bu Siti udah tonton kan videonya? Sudah Bapak. Sudah. Dari videonya itu apa yang bisa digali untuk pedagogi sama arts-nya untuk siswa SD kelas 3 itu? Jadi seninya itu mungkin di ininya Bapak. Jangan mungkin, berarti ini kan mau ke depan itu, karena Ibu sudah terlanjur nulis DPACK di situ. Ya. Seninya itu di itu Bapak, di penampilan videonya Bapak. Videonya itu kan video animasi anak-anak gitu Pak ya. Animasi anak-anak. Jadi anak lebih lebih kena gitu, lebih nyambung gitu, karena di situ animasi anak-anak bukan yang secara itu. Jadi anak lebih semangat gitu Bapak, karena sesuai dengan usia mereka di animasinya itu. Animasi kayak Upin-Ipin itu ya? Iya tadi Pak, videonya tadi seperti itu. Ya, videonya kayak Upin-Ipin ya. Oke, terus yang ininya pedagoginya di mana kenanya sama siswa kelas 3 SD itu? Kenanya di sini Bapak. Jadi setelah melihat video itu anak langsung berpikir, oh proses hujan tuh seperti ini. Dari pertama tuh air laut, kemudian terkena sinar matahari, kemudian menguap. Nah setelah air menguap, kemudian terjadi butiran-butiran kecil, kristal kecil es. Nah dari situ nanti mereka berkumpul menjadi awan. Mungkin dari situ Bapak bisa berpikir ke situ. Oke, kenapa enggak pakai bendungan Bu Siti? Kan bukan hanya air laut yang menguap. Kan tahunya di kota ini mungkin ada rawa, ada bendungan, ada segala macam. Nah, kalau mungkin tidak pernah lihat laut gimana? Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelum saya menampilkan video Bapak. Jadi kan tadi saya tanya kepada siswa, ada yang tahu nggak proses terjadinya hujan? Dari mana hujan itu nak? Nah, ada yang jawab dari langit Bu. Nah dari langit itu apakah di langit itu ada air laut? Apakah di langit itu ada sungai? Apakah di laut itu ada sumur? Ataukah ada bendungan? Tadi sudah saya tanyakan seperti itu. Jadi videonya saya tampilkan mengenai dari air laut. Sebenarnya dari bendungan bisa juga Bapak. Bisa nanti dijelaskan ya anak dari. Kalau di Jambi mungkin dari air sungai. Ya, air matahari. Ya. Pokoknya yang jelas segala sesuatu yang berbentuk cair ya, air sungai, air laut, bendungan, sumur, di telaga. Kalau terkena sinar matahari maka dia akan menguap gitu Bapak. Oke. Baik. Nah, kalau di matematikanya bagaimana itu Bu kaitannya? Di matematikanya di sini. Menghitung lama waktu. Nah, di sini ada juga video, kemudian di sini Bu, di sini kan ada soal. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Kebetulan Bu namanya Siti. Anak di buku itu ada Siti, Udin, Dayu. Jadi di sini namanya Siti. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah,
sebelum ke sini ada videonya Ibu. Video tentang dijelaskan mengenai lama waktunya ini. Ya, Tapi nanti Ibu, bagaimana Ibu menyampaikan itu kepada siswa sehingga betul-betul pembelajaran abad 21, keterampilan abad 21, misalnya berpikir kritisnya, mungkin berpikir inovatifnya, kemudian kemampuan komunikasi dan kolaborasinya itu bisa tertanamkan gitu, bisa muncul dengan kegiatan pembelajaran ini. Kalau ini kan cuman kalau menggantikan penjelasan kita dengan dengan apa sajian ini. Nah, bagaimana Ibu menyampaikan kepada siswa? bisa kami lihatkan ke video Ibu. Jadi anak-anak sebelum kita menghitung, kita akan memasuki materi kita yaitu menghitung lama waktu. Jadi kita perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Proses terjadinya Maaf Ibu. Kok bisa itu ya? Kok bisa itu? Salah link gitu, Pak, Bu. salah link. Terasa sudah di itu. RY4. Proses terjadinya hujan menghitung. Sebenarnya Beda kan? beda linknya, kok bisa itu ya? Tunggu, Bapak. Nah, coba tekan. Kalau beda lah anunya. Nah, itu RY4 itu. Iya. Harusnya tadi 9 kan? Astagfirullahaladzim, keluar aku. Oh enggak. Apa Pak? Yo, proses menghitung lama waktu hujan. Nah, itu udah link yang lain itu, Bu Siti. Anu baik, copy linknya, terus Ibu buka YouTube, nanti dibuka di situ, Bu Siti. Beda kan sebenarnya? Nah, RY beda itu, cuma nanti yang keklik itu yang bagian dalam. Ibu copy aja linknya itu, taruh di paste di YouTube. Buka YouTube dulu. Nah, itu caranya. Nah, dah, itu pas. Ya. Jadi anak-anak perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Menghitung lama waktu. Contoh. Nuri pergi ke Bandung pukul 8 tepat. Setelah 2,5 jam, ia tiba di tempat tujuan. Pukul berapa Nuri tiba di tempat tujuan? Caranya, pukul 8.00 ditambah 2,5 jam. Sama dengan 8.00 ditambah 2 jam lebih 30 menit. Untuk memudahkan, kita dapat menghitungnya secara bersusun ke bawah. Jumlahkan dari belakang, yaitu menit. 0 ditambah 30 sama dengan 30. Kemudian jumlahkan jam. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Hasilnya 10 lebih 30 menit. Jadi, Nuri tiba pukul 10 lebih 30 menit. Ya, itu Ibu, kita memberikan tampilan video, kemudian nanti dijelaskan soal. Nanti kan ada nih di buku tulis siswa. Kemudian kita jelaskan seperti itu, Bu. Kita jelaskan kepada siswa. Jadi ada soal di situ. Contoh soalnya, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hujan reda. Nah, dari tampilan video tadi kan sudah dijelaskan di situ. Jadi ini kita memperkuatnya. Bisa juga menggunakan ini tabel garis waktu ini Bu. Lama hujannya kita bisa menggunakan garis waktu. Nah tadi
hujannya dari jam 7.15. Nah, kemudian kalau dari jam 7.15 ke jam 8 itu berapa menit? Ada 45 menit. Nah, dari jam 8 ke jam 9:10 itu kan Ya, jam untuk menanamkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi itu bagaimana caranya pada pembelajaran ini, Bu? Apa tahapannya Ibu lakukan? setelah dijelaskan Ibu, kita jelaskan di papan tulis, siswa menyimak mungkin diberikan kesempatan kepada siswa, ada sudah paham belum nak? Di mana letak belum pahamnya? Atau mungkin kalau memang sudah bisa, coba Ibu mempunyai soal, disuruh mengerjakan ke depan gitu Ibu, yang lainnya memperhatikan. Bisa juga nanti dikasih ke LKPD, anak diberi. Kan kalau bisa juga itu tuh kan Ibu menyarankan ke kami tuh. Yang Ibu rencanakan tuh apa? Ya Ibu, rencananya seperti itu, anak diminta untuk maju ke depan, mengerjakan soal, nah yang lainnya memperhatikan, kemudian bisa diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk membantu anak agar memahami materi tersebut. Itu. Kalau maju ke depan kan hanya menulis, di mana komunikasinya, terus di mana kolaborasinya. Komunikasinya bisa saat maju ke depan, siswa memberikan penjelasan gitu Ibu kepada kawan-kawannya, memberikan penjelasan. Atau diberi soal, kemudian dengan teman sebangkunya mengerjakan bersama-sama, komunikasi. Kalau atau itu kan itu ibarat orang bercerita-cerita, ini bisa itu bisa, yang Ibu rencanakan Ibu lakukan. Halo Ibu? Iya, apa rencana yang Ibu rencanakan dan yang akan Ibu lakukan itu? Iya, setelah dijelaskan, anak diminta untuk mengerjakan soal Ibu. Jadi komunikasinya saat guru menjelaskan, nanti guru bertanya kepada anak, sudah paham nak? Nah itu komunikasi Bu. Kalau misal anak belum paham kan Bu, saya belum paham di sini Bu. Bu bagian ini gimana cara nyarinya Bu? Nah di situ ada komunikasi. Itu, Bu. Baik. Nah, sekarang kalau instrumen evaluasinya apa? Evaluasinya. Atau Pak Tony mau nanya dulu terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya? Pak Tony masih ya, terus saja dulu Pak Tony lagi ini ada aktivitas. Silakan Ibu instrumennya. Nah, ini Ibu. Kisi-kisinya Ibu. Kisi-kisinya kebetulan tidak dimasuk situ Bu, tapi berbeda di sini. Ini Bu. Kisi-kisinya soalnya kemarin dicontoh tuh seharusnya mau dimasukkan tapi tidak kami masukkan. Ini Bu kisi-kisinya. Evaluasinya. Nanti ini rencananya offline atau online Bu Siti? Luring Bapak. Oh, Offline. di SD kota emang apa sudah bisa luring ya? Nanti kan kata Bapak Mariono itu kan kita diberi 3 paket Pak ya, yang 1 daring, yang 2-nya luring. Jadi ini kebetulan yang luringnya. Ya berarti maksud saya siswanya bisa luring ya? Enggak bisa Pak, Nggak bisa luring ya otomatis harus secara online ya, gitu. secara online. Dan yang saya kritisi lagi tadi masalah jam itu, kalau sekedar melihat video, saya kira siswa kelas 3 itu agak susah dia untuk mengamati. Ya caranya saya langsung bawakan saja jam aslinya gitu. Ya tunjukkan ini jamnya dari sekian sampai sekian. Kalau enggak digituin, banyak yang enggak bisa itu menentukan jam dari, misalnya Bu Siti tunjukkan angka angka
jarum panjang jarum pendeknya itu berapa waktunya belum tentu dia bisa itu. Iya Bapak, nanti akan diusahakan seperti itu Bapak untuk masukannya. Terima kasih Bapak. Ya, jangan hanya melihatkan video saja gitu kan, karena jam tembok atau jam ini juga ada, langsung saja bawa sekian dari jarum panjang jarum pendek ini nih gitu. Gitu. Nah, iya Bapak. Sehingga siswa paham, oh ini yang sekian jam itu gitu. Karena kelas 3 ini agak susah gitu. Ya, oke siap Bapak. Terima kasih masukannya Bapak. Nanti akan kami terapkan. Ya. Lanjut Bu Thais. Ya, jadi untuk apa namanya pembelajaran matematikanya tadi kan Ibu bertanya di bagaimana Ibu mengaktifkan siswa. Kalau tadi misalnya Ibu yang aktif menjelaskan ini jamnya ini terus sama waktunya, berarti kan berpusat kepada guru tuh. Nah, bagaimana Ibu coba menumbuh kembangkan pada siswa itu keterampilan dapat 21 tadi itu, bagaimana dia bisa berdiskusi, berkomunikasi. Nah, untuk misalnya materi matematika tadi, kan bisa saja Ibu minta siswa bercerita, dia mungkin bangun tidur atau dia berangkat ke sekolah atau apa yang ada yang dilakukannya, siswa yang lain mendengar terus menentukan lama waktunya. Kan bisa begitu. Siswa yang dia menceritakan suatu aktivitas, mungkin Ibu tentukan aktivitasnya, terus nanti gantian. Mungkin kalau belum berani satu orang tuh berkelompok berdua atau bertiga, kan begitu. Jadi konsep penanaman lama waktunya dapat, kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif dan inovatifnya itu dapat itu. Jadi bukan hanya guru menyampaikan hanya video bagus untuk menarik ya, mengalihkan fokus siswa juga bosan kalau misalnya ke papan tulis terus atau mungkin ke buku terus. Nah itu ada video kan, apalagi ada gambar-gambar animasi listener. Namun untuk menumbuhkan kemampuan tadi berpikir tingkat tingginya, kemudian kemampuan keterampilan komunikasinya, kreativitasnya itu Ibu perlu juga mengaktifkan siswa dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Iya Ibu. Kan bisa saja kan Ibu bagi beberapa kelompok, coba cerita pengalamannya. Misalnya waktu libur, nah berangkat dari mana? Dari dia ke Jambi ke Tungkal. Nah berangkatnya jam berapa, sampai di Tungkalnya jam berapa lamanya. Nanti minta kawannya, dia menceritakan kawannya yang menentukan waktunya. Misalnya kan bisa mencatat waktu berangkatnya, waktu sampainya, terus lama waktunya. Kan bisa begitu. Iya, Ibu. Jadi dia bisa Terima kasih, Bu. mengkomunikasikannya, kawannya bisa berdiskusi, mungkin menimbulkan jawabannya kan begitu Ibu ya. Itu ya, itu Iya, yang Ibu. tadi saya panjatkan Ibu, bagaimana menanamkan kemampuan dan keterampilan abad 21 itu kepada siswa ya dari dini gitu. Ya. Baik Ibu. Nah, kalau evaluasinya ini kan Ibu sudah sampaikan ini. Saya tertarik yang kedua ini. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Membuat adik menangis, mencuci piring bersama ibu, menyembunyikan suatu kerja ayah, meninggalkan piring kotor depan TV, membantu ayah menciumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di rumah terdapat pada nomor. Nah, jadi Ibu ini minta siswa menunjukkan sikap bersatunya ya di rumah ya. Iya, mencuci piring bersama ibu dan membantu ayah mencuci motor. Itu jawabannya, Bu. Oh gitu. Jawabannya 1 itu. Ini Bu, D, 2 dan 5. Mencuci piring bersama ibu dan membantu ayah mencuci motor. Itu sikap bersatu di rumah. Oh ya, jadi itu statementnya memang optionnya itu kan gampang sekali tuh mana yang positif dan yang negatif begitu ya. Cuman kadang Ya, anak ini apa kalau untuk siswa kelas 3 kalau terlalu mirip-mirip nanti susah juga dia menentukannya. Iya, Bu. Itu kan kelihatan ya jomplang beda memang, oh ini yang negatif ini yang positif itu kan langsung tahu ya. Baik Ibu, kita masih banyak waktu sebenarnya. Lagi 4 menit Bu, karena tadi kita mulai jam 9 kurang 5. Oh, Dan kalau iya, 50 iya. menitnya berarti 9 berapa? 9.45 jatuhnya Bu kalau kalau untuk 50 menit Bu.
Iya ya. Jadi kita bisa buka kayaknya rancang satu lagi ya. Baik Ibu Siti Zulaika. Kalau dilihat tadi dari paparan Ibu kan dari LK21 kemudian rancangannya sampai kepada evaluasinya, kemudian media. Kalau Ibu di samping menyampaikan bagaimana Ibu menanamkan dan menumbuh kembangkan keterampilan abad 21 tadi itu, juga pada pembelajaran matematika juga di kegiatan awal tadi, kegiatan inti tadi di awalnya. Kalau Ibu memberikan masalah, kata Ibu, ternyata bukan masalah karena yang diberikan itu video proses turunnya hujan. Kayaknya belum masalah lah itu gitu. Kayaknya Ibu perlu berpikir lagi lah kalau pembelajaran masalah itu harusnya memberikan masalah di awal. Kali itu kan proses terbentuknya hujan, tidak masalah terbentuknya hujan kan. Kayaknya belum masalah lah begitu. Mungkin Ibu perlu pikir-pikir lagi seperti itu. Yang membuat siswa berpikir sehingga dari masalah yang diberikan, kemudian mereka bisa berdiskusi dan memecahkan. Kalau itu kan dia menonton videonya dari buku, kemudian dia bisa menentukan proses terjadinya hujan dari video dan dari buku, jelas seperti itu. Kalau menurut hemat saya begitu, Ibu. Iya Bu, terima kasih masukannya Bu. Nanti akan dipikirkan apa masalahnya. Nah, mungkin diberi cerita dulu di awalnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Misalnya hujan turun, bagaimana terjadinya hujan, semuanya. Jadi bukan prosesnya dulu, masalahnya dulu dimunculkan terkait dengan hujan itu. Kalau PBL, tapi kalau langsung siswa menonton video proses terjadinya hujan, kayaknya belumlah terfikir dia masalahnya begitu. Tahu-tahu sudah kelihatan, wah ini proses terjadinya hujan, mulai ini kan begitu. Mulai kelihatan oleh Ibu, oleh siswanya, mulai dari penguapan air dari laut, Ibu ceritakan terjadinya embun, terjadinya awan, bertumpuknya awan, kan seperti itu tadi. Jadi belum muncul itu masalahnya begitu. Jadi mungkin Ibu arahkan mungkin ke situ. Oke. Kalau secara umum Ibu sudah cukup bagus Ibu menggunakan di dalam sajiannya ada menggunakan PPT, ada media ya, dan semuanya sudah cukup keterkaitan antara tematik Ibu ya, antara untuk tema bahasa Indonesia, matematika dan PKN-nya. Kalau di bahasa Indonesia berarti mereka disuruh tadi itu yang di samping menyampaikan proses terjadinya hujan, dia juga menyusun dengan kata-katanya sendiri proses terjadinya hujan, begitu ya? Iya, Ibu. Jadi harusnya Ibu perlihatkan gambar hujan turun, bagaimana terjadinya prosesnya hujan, masalah ya. Apa yang sebelumnya yang terjadi? Ya? Kalau misalnya begitu kan diawali dengan apa masalah dulu begitu. Ya Bu, berarti mungkin videonya tidak usah dijelaskan secara jelas gitu ya. Mungkin hujan, gimana? Boleh belakangan itu untuk dia menyelesaikan masalah itu, tetapi masalah yang muncul dulu apa seperti itu. Kalau tadi itu kan langsung prosedur begitu kan, proses gitu. Proses terjadinya hujan, jadi cerita tentang terjadinya hujan gitu. Itu ya. Tapi kalau dilihat di sajiannya Ibu itu secara menyeluruh itu sudah integrasi TPCK-nya sudah lumayan begitu ya. Di samping apa yang disampaikan Pak Tun. Kalau Ibu komentarnya begitu ya. Iya, Bu. Yang penting sekali Ibu berusaha ke depannya, tidak hanya pas ikut PPG ini, merancang kegiatan pembelajaran seperti itu fokusnya Ibu. Jadi kalau tematik itu tidak boleh lepas satu sama lain. Tidak boleh, dia saling terintegrasi. Itu kan yang diinginkan, kemampuan kan siswa begitu. Terus juga tentu Ibu berpikir terus bagaimana mengaktifkan siswa. Jadi bukan menjelaskan ya yang dituntut kemampuan guru itu, tetapi bagaimana membuat siswa jelas dengan cara mengaktifkan siswa. Ibu menyiapkan bahan-bahannya, memfasilitasi bahan-bahannya. Itu ya kalau menurut Ibu begitu. Oke, silakan Pak Tun. Terima kasih, Bu. Ya, habis baik, waktunya. terima kasih Bu. Sedikit saja dari saya, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Teis, problem di awal itu mungkin yang perlu digali, hingga nanti video yang Bu Siti sajikan itu sebagai solusi lah untuk dia
tahu bahwa proses terbentuknya hujan. Problem apa kira-kira yang pas sehingga anak-anak itu ternyata ada masalah ya kalau misalnya hujan itu masalahnya apa gitu, sehingga konsep sainsnya juga masuk, bukan hanya dia hanya melihat gitu kan, tapi dalam kehidupan real nyatanya dia bisa tahu ternyata hujan ini terbentuk dari sini dan sebagainya. Itu mungkin problemnya yang perlu dicari. Terus yang kedua masalah online dan offline ya mungkin disiapkan. Kalau memang bisa luring, saya kira lebih bagus pembelajarannya gitu ya. Jadi Bu Siti bisa menjelaskan dengan yang ada video, terus tadi langsung real jam dan sebagainya. Nah, kalau online mungkin juga dipersiapkan juga perangkatnya sehingga siswa bisa memahami ya, proses terbentuknya hujan, bagaimana menghitung waktu hujan dan sebagainya. Ya. Saya kira udah bagus Bu Siti. Dari saya kira Pak. cukup. Ya. Silakan Bu Siti mungkin closing statement-nya kira-kira mungkin 10 detik atau 15 detik, silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen, kemudian Ibu dosen juga yang telah memberikan masukan, memberikan saran kepada saya atas dokumen atau rancangan yang saya buat ini. Kedepannya saya akan melakukan apa yang Ibu sarankan, apa yang Bapak sarankan tadi. Terima kasih Bapak, Ibu. Baik, kita akan stop recording. Setelah itu Ibu akan ruang Zoom ya, ruang Gimet. Baik.